Welcome to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyimpanan arsip sistem tanggal. Nah, seperti yang telah kita ketahui, penyimpanan arsip ini terbagi menjadi 5 sistem ya. Yang pertama ada sistem wilayah, masalah, tanggal, abjad, dan nomor. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyimpanan arsip sistem tanggal. Nah, sistem tanggal ini merupakan sistem yang disusun berdasarkan tahun, bulan, dan tanggal. Nah, sebelum ke langkah-langkahnya, ada beberapa alat yang perlu kita persiapkan ya guys. Di antaranya yaitu map Snellhacker, pensil, quid atau pembatas kertas, dan yang terakhir perforator atau pelubang kertas. Adapun susunan dari penyimpanan arsip sistem tanggal ini dimulai dari yang pertama buku agenda surat, daftar indeks arsip, kemudian daftar isi arsip, nah lalu surat yang disusun berdasarkan sistem tanggal. Nah, cara menyusunnya dimulai dari tanggal terkecil itu berada di paling bawah ya. Nah, untuk tanggal yang paling besar berada di paling atas. Jadi pas kita membuka map itu akan muncul surat yang tanggalnya itu lebih besar seperti itu. Selanjutnya kita langsung praktekkan apa yang sudah kita bahas tadi. Yuk. Cekidot. Baik, di sini saya sudah ada beberapa surat ya yang sudah dilubangi tadi. Nah, langkah pertama itu kita harus memisahkan dulu ya antara surat masuk dan surat keluar. Nah, untuk dapat mengetahui antara surat masuk dan surat keluar, kalian bisa lihat dari kop surat. Nah, ini merupakan kop surat ya. Jika kop surat tersebut memiliki nama perusahaan yang sama, berarti itu merupakan surat keluar ya. Surat keluar. Nah, misalnya perusahaan saya itu bernama PT Kanti Nugraha. Nah, jadi saya sebagai salah satu staf perusahaan tersebut ya. Nah, jika ada kop surat dengan nama PT Kanti Nugraha, berarti itu merupakan surat keluar dari perusahaan saya yang ditujukan untuk perusahaan lain, seperti itu. Untuk surat masuk sama ya, dilihat dari kop suratnya. Cuman yang membedakan itu, untuk surat masuk, si kop suratnya itu akan berbeda-beda. Ini contoh, ini kan PT Surya Sarana 5 yang ditujukan untuk perusahaan kita, yaitu PT Kanti Nugraha. Kita lihat surat lain, ini juga dari perusahaan lain, yaitu PT Dian Aneka Persada. Bisa dilihat kop suratnya berbeda-beda. Itu merupakan surat masuk ya. Nah, kan kalau surat keluar itu kop suratnya bakal sama dengan nama perusahaan yang sama, seperti itu. Kita harus memisahkan dulu antara surat masuk dan surat keluar. Di sini saya sudah memisahkannya ya. Nah, kita ambil dulu yang surat masuk. Nah, untuk surat masuk ini kita harus menambahkan dulu tanggal suratnya ya. Kenapa? Yaitu untuk mempermudah pencatatan di dalam buku agenda. Nah, karena dari perusahaan saya itu menginstruksikan untuk penambahan tanggal dalam surat masuk itu 2 hari. Nah, jadi saya sudah menambahkannya 2 hari. Dari tanggal 5 menjadi tanggal 7. Bisa dilihat ya. Semua surat masuk sudah saya tambahkan 2 hari ya, tanpa terkecuali. Ini juga dari 11 menjadi 13. Selain menambahkan tanggal, kita juga harus menambahkan kode arsip ya ke dalam surat. Karena di sini kita menggunakan sistem tanggal, jadi kita akan menambahkan kode arsipnya itu sesuai sistem tanggal. Bisa dilihat, ini tanggal 11 April 2016. Kita kasih kode 2016 April 11. Jadi dibalikan ya, dari mulai tahun, bulan, dan tanggal. Nah, kode ini berarti si surat ini dikeluarkan dari tanggal 11 April 2016. Nah, untuk memberi kode arsip jangan dilihat dari tanggal surat yang sudah ditambahkan, tetapi harus dari tanggal surat yang asli ya, yang ini yang 11 April 2016. Nah, untuk sebuah surat saya tambahkan kode arsip seperti itu ya. Ini juga 5 April 2016 menjadi 2016 April 5. 2016 April 5. Seperti itu. Semuanya ya tanpa terkecuali. Tidak hanya surat masuk saja yang diberi kode arsip.
surat keluar juga harus diberi kode ya. Sama, ini kan tanggal 10 April 2016, kita kasih kode arsip 2016 April 10. 2016 April 10 dibalik ya, sama seperti surat masuk tadi. Baik, tadi kan untuk surat masuk sudah ditambah tanggalnya itu kan 2 hari dan juga sudah dikasih kode arsip ya sesuai sistem tanggal, baik itu surat masuk ataupun surat keluar. Nah, setelah itu kita susunkan ya dari tanggal yang terkecil ke tanggal yang terbesar. Dan untuk surat masuk kita pakainya dari tanggal yang sudah ditambah ya, yaitu tanggal 7. Nah, ini tuh untuk pencatatan di dalam buku agenda ya. Nah, saya akan menyusun terlebih dahulu ya dari tanggal yang terkecil ke tanggal yang terbesar. Nah, saya ini udah disusun ya dari tanggal yang terkecil ke tanggal yang terbesar. Ini dari tanggal 4, 7. Nah, ini kan surat masuk ya. Untuk surat masuk diambilnya dari tanggal yang sudah ditambah tadi ya, berarti ini 7. 7, kemudian 10, 11, 13, 15 dan seterusnya. Karena semuanya sudah tersusun, jadi di sini kita tinggal mencatat surat masuk dan surat keluar ini ke dalam buku agenda. Nah, di sini saya menggunakan buku agenda tunggal. Jadi seperti ini ya. Di mana surat masuk dan surat keluar ini dicatat dalam satu buku ya untuk buku agenda tunggal. Nah, dalam buku agenda tunggal terdapat beberapa format, yaitu ada nomor, tanggal, M atau K, nomor surat, tanggal surat, dari atau kepada, isi ringkas, kode arsip, dan keterangan. Nah, untuk tanggal yang di sini itu tanggal yang sudah ditambah ya untuk surat masuk. M atau K ini berarti surat tersebut surat masuk atau surat keluar. Untuk surat keluar berarti kodenya K, untuk surat masuk berarti kodenya M. Nah, untuk nomor surat diambil dari ini. Diambil dari ini. Kemudian tanggal surat diambil dari ini. Untuk surat keluar sama ya, tanggalnya mau dari tanggal sini ataupun tanggal sini sama ya, 4 April 2016 ini juga sama 4 April 2016. Cuman untuk surat masuk, nah untuk surat masuk untuk tanggal yang di sini itu tanggal asli ya, tanggal asli 5 April 2016. Nah, untuk tanggal yang di sini itu tanggal yang sudah ditambah ya, yang sudah ditambah tadi, seperti itu. Kemudian ada dari atau kepada. Untuk mengisi dari atau kepada, nah untuk surat keluar, kita lihat dari alamat yang ditujunya ya. Ini kan YTH pimpinan PT Naga Pratama beserta alamat lengkapnya kita catat ke dalam buku agenda ini. Kita lihat kepada YTH pimpinan kan sama ya. Nah, untuk surat masuk, kita lihat dari kop suratnya ya. Kita catat sama ya, beserta alamat lengkapnya. PT Surya Sarana 5 beserta alamat lengkapnya, sama ya. Nah, untuk isi ringkas kita lihat dari perihal. Nah, ini kan perihalnya kesanggupan pembayaran. Di sini juga sama, kesanggupan pembayaran. Nah, terus ada kode arsip. Nah, untuk kode arsip ini kita isi sesuai sistem ya. Karena tadi saya menggunakan sistem tanggal, berarti kodenya terdapat tahun, bulan, dan tanggal. Seperti yang tadi sudah kita kasih ya kodenya. Nah, seperti ini. Ini tadi kan 2016 April 5. Ini sama 2016 April 5. Seperti itu. Nah, kemudian ada keterangan. Untuk keterangan kita biarkan saja. Lanjut, setelah selesai mengisi daftar buku agenda, kita lanjut mengisi daftar indik arsip ya. Nah, daftar indik arsip ini dicatat berdasarkan alfabet ya, misalnya dari mulai A sampai Z. Nah, untuk mengisi ini kita lihat dari untuk surat masuk ya. Kita lihat dari kop suratnya PT Dian Aneka Persada, sama ya. Sama kayak tadi. Untuk surat keluar kita lihatnya dari
alamat yang dituju ini PT Dwi Jaya Swamitra ini. Contoh mengindeksnya seperti ini. Di sini saya menggunakan indexing order ya. PT Dian Aneka Persada diindeks menjadi Dian Aneka Persada PT. PT-nya berubah jadi ke belakang ya karena menggunakan indexing order. Nah, di sini ada kode. Kodenya itu DI. Kenapa DI? DI diambil dari dua huruf awal nama perusahaan ya. Kita contohkan lagi. Ini ada PT Dwi Jaya Swamitra. Diindeks menjadi Dwi Jaya Swamitra PT. Sama ya, PT-nya jadi ke belakang. Nah, kodenya DW. DW diambil dari dua huruf awal nama perusahaan. Semuanya kalian indeks seperti itu sampai ke yang terakhir yaitu PT Usaha Makmur. Diindeks menjadi Usaha Makmur PT. Kodenya yaitu US. US diambil dari dua huruf nama perusahaan ya, seperti itu. Baik, kita mulai menyusunnya ya. Untuk menyusunnya saya ingatkan kembali. Untuk surat masuk itu tanggalnya yang tanggal asli ya, bukan tanggal yang sudah ditambahkan, yaitu tanggal 5 April 2016. Nah, jadi si tanggal yang paling kecil berada di paling bawah dan tanggal yang paling besar berada di paling atas. Dan jangan lupa kalian kasih guide ya atau pembatas kertas. Oke, kita mulai menyusunnya dari tanggal yang terkecil yaitu tanggal 4 April 2016. Kita masukkan ke dalam map. Lalu kita kasih guide. Kemudian kita kasih kode sesuai suratnya ya. Di sini kodenya 2016 April 4. Kita kasih kode 2016 April 4. Lanjut ke tanggal 5. Kita masukkan. Kemudian kita kasih grid lagi. Sudah dikasih kode ya, 2016 April 5. Kemudian lanjut. Kasih grid. Kemudian kasih kode. Kita lihat kodenya 2016 April 10. 2016 April 10. Kita susun semuanya sampai selesai ya. Nah, semuanya sudah disusun ya dari mulai tanggal yang terkecil ke tanggal yang terbesar. Dari, secara menyusun ya. Dan jangan lupa dikasih quit dan dikasih kode ya. Sesuai kode yang ada di dalam surat. Nah, semuanya kan sudah tersusun ya dari mulai tanggal terkecil ke tanggal yang terbesar dan sudah dikasih grid juga ya dan diberi kode sesuai suratnya. Lalu setelah semua surat telah dimasukkan dan dikasih grid dengan kode yang sesuai suratnya, lalu kita kasih kode lagi ya di grid yang baru. Grid yang baru dengan kode 2016 April. Nah, ini itu berarti surat tersebut dikeluarkan bulan April 2016 ya. Kemudian kita kasih grid yang baru juga dan dikasih kode 2016 saja. Oke. Karena kan dalam suatu susunan arsip itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada masalah. Nah, yang pertama ada masalah utama. Masalah utama ini yang dimaksudkan masalah utama ini ya, tahun 2016. Kemudian ada masalah. Masalah ini itu diambil dari tahun dan bulan. Tahun dan bulan 2016, April, dan yang terakhir yaitu submasalah. Submasalah ini itu terdiri dari tahun, bulan, dan tanggal. Yang tadi ya beserta surat-suratnya itu merupakan submasalah. Nah, setelah kita memasukkan dari mulai masalah utamanya yaitu 2016,
masalahnya yaitu 2016 April, tadi dari tahun dan bulan. Kemudian ada submasalah yaitu tahun, bulan, dan tanggal, dengan berisikan surat-suratnya ya semuanya. Nah, setelah kita sudah menyusun semua surat tadi ya, kemudian jangan lupa kita memasukkan daftar indeks dan buku agenda ya. Yang pertama, paling awal kita masukkan itu daftar indeks dulu ya. Kita masukkan daftar indeks. Daftar indeks arsipnya kita masukkan dulu ya. Jangan lupa kasih quit atau pembatas kertas, dan kita kasih kode ya, daftar indeks arsip. Kemudian kita masukkan buku agenda. Buku agenda kita masukkan, dan jangan lupa kasih quit juga dan dikasih kode ya sama buku agenda. Oke, seperti tadi yang sudah saya bilang, jadi ketika kita pas membuka map itu akan muncul yang pertama ada buku agenda, kemudian daftar indeks, lalu masalah utama yaitu diartikan dengan 2016 karena sesuai sistem tanggal ya. Masalah tahun dan bulan 2016 April. Kemudian submasalah 2016 April 24, dan surat-surat lainnya. Ini merupakan submasalah ya, yang terdiri dari banyak surat itu merupakan submasalah. Alhamdulillah semuanya selesai. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ya jika ada banyak salah kata ataupun cara penyampaian saya yang membuat kalian kurang memahami dari materi yang saya berikan. Untuk itu semua saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.